Coba deh bayangin, gimana kalau ada sebuah sistem pendidikan yang intinya bukan cuma soal nilai dan angka, tapi justru cinta? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah filosofi yang unik banget dari Kementerian Agama Indonesia, namanya Panca Cinta. Ini adalah sebuah pendekatan yang tujuannya membangun karakter langsung dari fondasi yang paling kuat. Coba kita pikirin bareng-bareng. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Ini soal sebuah pendekatan yang melihat pendidikan itu ya sebagai cara untuk menumbuhkan manusia seutuhnya. Oke, biar kita bisa paham Panca Cinta ini secara menyeluruh, kita akan bahas dalam 4 bagian. Pertama, kita lihat dulu konsep dasarnya yang lebih luas dari sekadar ruang kelas. Terus, kita akan nyelam ke jantung filosofinya, yaitu kurikulum cinta. Habis itu, kita lihat gimana ide-ide ini bisa jadi aksi nyata di sekolah. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, gimana sih cara mereka mengukur sesuatu yang abstrak seperti cinta? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita perlu kenalan sama konsep yang jadi fondasinya, yaitu pendekatan kokurikuler. Jadi apa sih sebenarnya ini? Gampangnya gini, kokurikuler itu semacam jembatan yang nyambungin teori di kelas sama praktik di dunia nyata. Ini tuh serangkaian kegiatan yang sengaja dirancang buat memperdalam apa yang udah dipelajari, tapi fokus utamanya adalah pembentukan karakter. Nah, kutipan dari panduannya ini benar-benar pas banget. Tujuannya dalam banget ya. Jadi sekolah itu bukan lagi cuma tempat transfer ilmu, tapi diubah jadi sebuah ekosistem. Tempat di mana setiap siswa bisa tumbuh jadi pribadi yang utuh dan berkarakter. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung dari kerangka kerja ini. Disinilah konsep cinta itu beneran jadi kurikulum yang terstruktur yang kita kenal sebagai Panca Cinta. Panca Cinta atau 5 cinta, ini adalah prinsip pemandu di balik semua programnya. Tujuannya jelas banget, untuk mencetak generasi yang bukan cuma pintar otaknya, tapi juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi, cinta sama negaranya, dan sikapnya toleran. Yang pertama, ada cinta ilmu. Ini bukan soal hafal-hafalan aja loh. Ini lebih ke menanamkan keyakinan kalau pengetahuan itu kayak cahaya. Sebuah anugerah yang bukan cuma nerangin jalan kita sendiri, tapi juga bikin kita bisa jadi penerang buat orang lain. Kedua, cinta tanah air. Di sini konsepnya unik. Patriotisme itu dilihat sebagai bagian dari keimanan. Jadi ini adalah bentuk rasa syukur dan sebuah tanggung jawab buat merawat negara kita sebagai sebuah amanah. Lanjut yang ketiga, cinta lingkungan. Ini menumbuhkan kesadaran bahwa alam itu adalah ciptaan yang harus kita hormati, harus kita jaga. Ada pemahaman yang mendalam bahwa kita, manusia, dan alam itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Cinta yang keempat ini unik banget karena mengajak kita melihat ke dalam diri sekaligus keluar. Namanya cinta diri dan sesama manusia. Filosofinya simple tapi kena banget. Kita nggak bisa tulus mencintai orang lain kalau kita nggak menghargai diri kita sendiri dulu. Ini jadi pengingat kalau kita semua sebagai manusia itu saling terhubung. Dan yang kelima, sebagai puncaknya, ada sumber cinta. Ini semacam jangkar spiritualnya yang mengikat keempat cinta lainnya yang ngasih makna dan arah. Ini adalah keyakinan bahwa semua tindakan cinta yang kita lakukan, ke ilmu, ke negara, ke lingkungan, ke sesama, itu adalah wujud dari tujuan ilahi yang lebih besar. Oke, filosofinya keren banget ya. Tapi gimana cara sekolah menerapkan ini semua? Nah, sekarang kita pindah ke bagian ketiga. Kita lihat gimana ide ini diubah jadi aksi yang nyata. Ternyata, implementasinya itu lewat 3 langkah strategis. Pertama, dibentuk dulu tim kerja yang solid. Kedua, tim ini melakukan analisis mendalam buat cari tahu apa sih kebutuhan nyata dari siswa dan sekolahnya. Dan ketiga, baru deh, berdasarkan temuan itu, mereka merancang program yang benar-benar relevan dan punya dampak. Nah, yang menarik di sini adalah pembagian perannya itu jelas banget. Jadi semua orang tahu apa yang harus dikerjain. Kepala madrasah yang mimpin, koordinator yang mengelola, guru yang memfasilitasi, dan staf yang mendukung. Bener-bener kerja tim yang terstruktur biar semuanya jalan lancar. Ini nih bagian yang paling penting. Perencanaannya itu nggak dibuat di ruang hampa. Timnya harus beneran lihat kondisi di lapangan, apa sih minat murid-murid, sumber daya apa yang dimiliki sekolah, dan yang terpenting, gimana konteks sosial di sekitar sekolah. Semua ini jadi dasar buat bikin programnya. Nah, ini contoh nyatanya biar kita kebayang. Di satu sekolah, Ustazah Mahmudah merasa perlu untuk membangun kemandirian siswanya. Sementara di sekolah lain, Ustadz Ahmad melihat masalah penyebaran hoaks. Jadi, programnya difokuskan buat melatih cara berpikir kritis. Dua kebutuhan yang beda, ya dua program yang beda juga. Sangat kontekstual kan? Tentu aja, program sebagus apapun perlu diukur hasilnya.
Jadi, mari kita lihat gimana keberhasilan dari pendekatan panca cinta ini dievaluasi. Jadi, ada dua jenis penilaian utama. Ada asesmen formatif. Ini dilakukan selama programnya jalan. Anggap aja kayak lagi masak, terus kita cicipin kuahnya di tengah-tengah buat mastiin rasanya pas. Nah, kalau asesmen sumatif itu dilakukan di akhir program, buat mengukur dampak keseluruhannya ke perkembangan karakter siswa. Dan biar objektif, yang mengevaluasi itu banyak pihak. Tentu ada kepala madrasah sebagai penanggung jawab. Tapi guru, siswa, bahkan orang tua juga dilibatkan. Yang menarik, mereka juga mengajak pengamat dari luar. Misalnya guru lain yang nggak ikut program, biar dapat pandangan yang lebih segar dan nggak bias. Dan ini dia yang paling penting. Evaluasi itu bukan cuma buat jadi laporan. Hasilnya benar-benar dipakai untuk menciptakan langkah-langkah perbaikan yang nyata. Tujuannya adalah siklus perbaikan yang terus-menerus supaya programnya jadi makin bagus dan partisipasi siswanya juga makin meningkat. Kita tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kerangka Panca Cinta ini menawarkan sebuah visi yang sangat kuat. Pertanyaannya sekarang adalah, potensi luar biasa apa yang bisa kita buka kalau kita menempatkan cinta pada ilmu, tanah air, lingkungan, sesama, dan Sang Pencipta di pusat setiap pengalaman belajar anak-anak kita.